Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Herdianti Pratiwi dengan NIM 22070161104. Saya dari kelas Psikologi 1C. Jadi di sini saya akan memberikan psikoedukasi tentang gangguan BPD. Apa sih gangguan BPD itu? BPD sendiri merupakan kepanjangan dari Borderline Personality Disorder atau gangguan kepribadian ambang. Merupakan gangguan yang mempengaruhi cara berpikir seseorang mengenai dirinya sendiri dan orang lain. Akibatnya, pikiran yang ada dalam otaknya itu dapat mengganggu kehidupan sehari-hari oleh individu yang mengidap penyakit ini. Nah, pengidap BPD ini juga menghadapi masalah citra diri, kesulitan emosi dan perilaku, dan memiliki hubungan yang tidak stabil. Pikiran yang mengganggu tadi dapat memicu perasaan takut ditolak, cemas, marah, tidak berarti, takut ditinggalkan atau marah. Nah, bahkan seorang individu dengan gangguan BPD ini memiliki kecenderungan menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Gangguan ini juga biasanya dimulai pada awal masa dewasa dan mulai membaik seiring bertambahnya usia. Nah, selanjutnya ada gejala-gejala gangguan BPD. Apa saja gangguan gejalanya? Yang pertama, mengalami perubahan suasana hati secara mendadak terhadap diri sendiri maupun orang lain. Jadi emosinya tuh bisa irasional seperti kemarahan, ketakutan, kecemasan, kebencian, dan kesedihan yang tidak terkendali. Seorang tersebut bisa sampai marah atau menyerang orang lain dan kesulitan untuk menenangkan dirinya sendiri. Terus selanjutnya ada memiliki perasaan takut ditinggalkan. Perasaan ini sangat umum dialami oleh pengidap BPD. Mereka biasanya tidak nyaman dengan kesendirian dan takut ditolak sampai ditinggalkan oleh orang lain. Nah, dalam kasus yang sangat ekstrim, biasanya tuh pengidapnya bisa nekat untuk melacak keberadaan orang yang mereka cintai atau mencegah orang tersebut pergi. Seperti yang sudah saya jelaskan dalam kasus di Isai kemarin. Jadi itu tadi, pengidapnya tuh bisa sampai nekat dan melacak keberadaan orang yang mereka cintai. Terus yang selanjutnya, kesulitan untuk mempertahankan hubungannya. Nah, sebagian besar individu yang memiliki gangguan ini tuh kesulitan untuk mempertahankan hubungannya, seperti hubungan antara sahabat, hubungan pernikahan, dan hubungannya dengan anggota keluarga seringkali kacau dan tidak stabil. Terus selanjutnya menyakiti diri sendiri. Nah, menyakiti diri sendiri ini tuh merupakan perilaku berbahaya yang dapat dilakukan oleh seseorang yang mengidap gangguan ini. Mereka tuh bisa saja nekat untuk memotong, mengiris, membakar, atau pokoknya melukai diri sendiri sampai memiliki pikiran untuk bunuh diri. Nah, maka dari itu jangan sampai. Terus yang kelima, memiliki perilaku impulsif dan melakukan hal-hal yang berbahaya. Seperti contohnya saat mengendarai motor atau mobil, kebut-kebutan, terus penyalahgunaan zat seperti mengonsumsi narkotika atau miras dan lain-lain. Terus selanjutnya ada mudah depresi. Nah, mereka tuh sering merasa sedih, bosan, dan memiliki perasaan yang kosong atau perasaannya tuh tidak terpenuhi.
sama ini perasaan yang tidak berharga dan mereka tuh sering membenci diri sendiri. Terus selanjutnya ada sering merasa khawatir terhadap pemikiran orang lain. Nah, jadi mereka tuh kayak terlalu berlebihan gitu terhadap apa yang diomongkan orang lain, atau bahasa lainnya overthinking. Jadi kayak mereka tuh takut bahwa orang-orang tidak menyukai dirinya atau tidak ingin menghabiskan waktu bersama dirinya. Nah, terus selanjutnya ini cara mengatasi gangguan BPD. Apa aja sih? Yang pertama, menggunakan dialectical behavior therapy atau DBT. Jadi, terapi ini sangat cocok bagi individu dengan gangguan BPD yang rentan secara emosial atau mudah merasa stres dan merasa mudah putus asa karena emosinya tuh sering diabaikan oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi dengan cara berdialog, terapi ini tuh memiliki tujuan agar pengidapnya dapat mengendalikan emosi, menerima tekanan, dan memperbaiki hubungannya dengan orang lain. Nah, terapi ini tuh bisa dilakukan secara pribadi atau di dalam sebuah grup konsultasi bersama seorang terapis. Nah, biasanya kalau di dalam grup tuh ada satu terapis yang memandu beberapa orang. Seperti itu. Kalau pribadi, jadi cuma sama terapis dan seorang yang menderita BPD itu, satu orang doang. Terus selanjutnya menggunakan mentalization based therapy atau MBT. Nah, jadi mentalization based therapy ini merupakan terapi yang berbasis mentalisasi. Jadi terapi ini tuh didasari pada konsep bahwa orang yang mengidap BPD memiliki kapasitas mental yang buruk. Jadi melalui prosedur MBT ini, pengidap diharapkan dapat mengenali perasaan dan pikirannya sendiri dan tidak memaksakan pikirannya kepada orang lain. Terapi ini tuh dilakukan dalam kurun waktu yang lumayan lama, jadi sekitar 18 bulanan. Untuk perawatan awalnya, pengidap perlu menginap di rumah sakit untuk menjalani sesi individu setiap hari. Nah, setelah waktu berjalan, setelah beberapa lama, pengidapnya bisa melanjutkan terapi dengan rawat jalan. Terus yang selanjutnya ada skema fokus terapi. Nah, terapi ini tuh bertujuan agar pengidap BPD dapat mengenali kebutuhan yang tidak terpenuhi di periode awal kehidupannya yang memicunya untuk berperilaku negatif. Jadi kayak sebab di awalnya yang membuat dia tuh bisa memiliki perilaku yang sekarang. Kenapa dia bisa mengidap BPD ini? Alasannya tuh apa? Apa yang terjadi di kehidupan masa lalunya. Nah, jadi terapi ini tuh akan memfokuskan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi dengan cara yang lebih sehat agar terbentuk pola perilaku hidup yang positif kepada pengidapnya. Nah, untuk metodenya terapi ini tuh bisa dilakukan secara pribadi atau di dalam sebuah grup konsultasi. Yang selanjutnya ada General Psychiatric Management. Nah, kalau terapi ini tuh membantu pengidapnya untuk memahami masalah emosi yang terjadi dengan mempertimbangkan perasaan interpersonalnya. Terus terapi ini tuh disertai dengan pemberian obat, terapi kelompok, penyuluhan keluarganya, atau bahkan perorangan. Terus yang selanjutnya, yang terakhir ada pelatihan sistem untuk prediktabilitas emosional dan pemecahan masalah.
atau STAPPS. Terapi ini merupakan terapi kelompok yang melibatkan anggota keluarga, teman, pasangan, ataupun pengasuh untuk menemani pengidapnya menjalani terapi yang berlangsung selama kurang lebih 20 menitan. Nah, terapi ini tuh biasanya digunakan sebagai terapi tambahan bersama psikoterapi lainnya. Nah, itulah tadi psikoedukasi yang sudah saya berikan mengenai gangguan BPD atau Borderline Personality Disorder. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.